tangan dulu untuk Yesus kita yang hebat. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, dengar baik. Dari waktu kita menyembah Tuhan, saya cuma bertanya pada saudara hari ini, apakah yang seringkali menghambat sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan? Apa yang membuat kita seringkali berpikir bahwa tidak ada gunanya, atau mungkin kita berkata, apa untungnya saya melayani Tuhan? Hidup ini hanya sementara, benar sekali. Hidup ini di dunia ini diberikan Tuhan pada kita dalam sebuah yang disebut waktu yang disediakan. Setiap orang sama waktu yang diberikan, 24 jam. Tidak ada satupun yang berbeda satu dengan yang lain. Di dalam semua kesibukan kita, di dalam pekerjaan, mencari makan begitu ya, mencari nafkah, bekerja untuk mencukupkan semua kebutuhan hidup. Dan itu ya, tapi sadarkah Anda bahwa sebenarnya melayani Tuhan itulah yang terindah? Dengarkan saudara-saudara, apa yang menghambat banyak orang? Itu yang kita mau belajar hari ini. Yang pertama dan yang terutama yang saya temukan, mengapa orang jadinya merasa sulit atau tidak suka atau tidak mau, apapun alasannya, dalam melayani Tuhan. Yang pertama, yang terutama adalah dia tidak berbangga punya Tuhan yang besar. Dia berbangga dengan hartanya yang banyak, tidak berbangga dengan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Seorang pelayan Tuhan harusnya berbangga dengan Tuhan yang besar yang dia layani. Ada banyak orang pada akhir-akhir ini, termasuk hamba-hamba Tuhan sekalipun, yang namanya pejabat gereja, pendeta kah itu, satuan nekeriso kah itu, atau apa saja jabatannya dalam gereja, dia berpikir bahwa melayani Tuhan itu adalah hal yang sambilan saja. Sesuatu yang dikerjakan ya sudah, asal sudah saja. Atau sesuatu yang dianggap tidak ada gunanya itu. Untuk apa kita melayani Tuhan kalau memang sepertinya miskin? Dengarkan saya baik-baik. Orang yang tidak berbangga punya Tuhan yang hebat, maka dia akan gampang dibelokkan kepada arah yang salah. Setiap kita harus berbangga punya Tuhan yang besar. Kemarin sebelum kami tidur, saya dengan istri, kemarinnya cukup melelahkan, saya percaya semua membereskan karena pesta ya. Puji Tuhan, semuanya bekerja luar biasa dan semuanya bisa bersih kembali. Dan Anda bisa lihat tidak ada satupun sampah lagi. Air yang habis, saudara, semalam itu sampai saya tadi malam harus 3 kali turun naik mengecek air, karena kita tahu bersama sulit sekali. Kadang-kadang hidup sebentar, mati lagi, hidup sebentar, mati lagi, begitu. Dan puji Tuhan semua sudah tersedia, hari ini semua sudah penuh. Dan saya bersyukur sekali Tuhan itu bersama-sama kita semua ya. Tuhan itu memberikan kepada saya adalah orang-orang, ada pelayan-pelayan yang memiliki sebuah kerinduan bersama mengerjakannya. Sebuah kebanggaan saya untuk melihat hal itu. Saudara-saudaraku, di dalam kita sekali lagi melayani Tuhan ini, kalau kita sudah tidak berbangga dengan Tuhan lagi, ya, kita gampang dibelokkan. Ketika kami tidur dan sebelum tidur kemarin, saya dengan istri ngobrol sebentar, jam-jam setengah 1 atau jam 1 itu, tengah malam. Istri bilang, ya beginilah kita ya Pak, kalau kita melayani Tuhan. Saya bilang, ya berbanggalah. Melayani Tuhan yang besar. Kita bukan melayani manusia, kita melayani Tuhan yang hebat. Berbanggalah kalau kita punya Tuhan yang akan selalu bersama kita. Halo, ibu bapak, bertambah mobilmu, bertambah rumahmu,
Bertambah tanah yang kau beli. Pertanyaannya, adakah sorak-sorai itu di sorga? Hah? Bertambah tokomu satu, di sebelah kau beli lagi jadi dua, di sebelah lagi kau geser jadi tiga tokomu. Bersorak-sorakkah di sorga? Jangankan bersorak-sorak di sorga, jangan kau pikir semua orang senang dengan berkat yang kau terima. Belum tentu. Jangan-jangan tetanggamu iri hati melihat kau berhasil, kau beli mobil barumu. Jangan pikir orang bergembira. Enggak, ada juga yang iri. Jangan berpikir bahwa kalau kau punya sesuatu, bertambah hartamu, bertambah barang-barang berhargamu, emas, perak, permatamu, termasuk periuk-periukmu bertambah. Halo ibu-ibu, karena itulah kebanggaanmu selalu. Periukmu bertambah besar. Jangan berpikir bahwa semua orang bisa senang. Enggak. Ada saja orang yang iri padamu. Ada saja, pasti. Tetapi kalau kau tahu bahwa ketika kau melayani Tuhan dan ada satu orang yang bertobat, dengar, sorak-sorai di sorga itu luar biasa. Itu berarti nilai kita dalam melayani Tuhan, ukurannya adalah kekekalan. Katakan bersama dengan saya, kekekalan. 2, 3 ya. Bukan ukuran dunia. Jangan pikirkan saudara-saudaraku segala sesuatu yang belum kau punya. Jangan kau pikirkan dan jangan kau membuat khawatir dengan segala sesuatu yang belum kau miliki, sampai kau lupa bersyukur dengan apa yang sudah kau miliki. Kenapa kau lupa bersyukur untuk itu? Bersyukurlah. Dan kalau kita mau melayani Tuhan, sekarang waktunya, mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih kuat, ini kesempatan. Karena nanti tidak ada lagi. Sehingga waktu yang hari ini ada, jangan sia-siakan. Jadilah engkau berkat. Jangan nanti setelah kita sudah tua, sakit-sakitan, semua penyakit kita borong, baru kita bilang melayani Tuhan. Sudah terlambat. Sekarang waktunya. Sadarkah engkau bahwa kau punya Tuhan yang besar? Saudara-saudara, Tuhan yang besar itu ada di dalammu. Sadarlah. Walaupun mukamu seperti itu, tapi aku punya Tuhan yang besar. Amin saudara-saudara. Halo. Walaupun rumahmu seperti itu, tapi kau punya Tuhan yang besar. Walaupun gigimu terbuka, karena itu artinya penuh keterbukaan, Tuhanmu besar dalam dirimu. Haleluya saudara. Jangan kau bandingkan apa yang kau punya dengan orang lain punya. Jangan kau bandingkan. Itu sebabnya hari ini saya ingin membagikan perihal penting. Kenapa orang sulit melayani Tuhan lagi? Satu yang terutama tadi, dia tidak lagi memiliki rasa bangga akan Tuhan. Banggalah engkau, banggalah. Saya punya Tuhan yang besar, saya berbangga. Bukan karena harta dunia. Berbanggalah engkau punya Tuhan yang hebat. Untuk selanjutnya mari kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai yang ke selanjutnya 42. Sama-sama kita lihat ya. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Saya baca ayat yang genap, saudara-saudara baca ayat yang ganjil. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 35. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. 37.
Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyambut aku, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kencang. 2, 3 ya. Barang siapa memberi, paling ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak akan kehilangan upah daripadanya. Amin. Amin. Kita melihat hal yang menarik dari ayat ini. Kalau kita bicara kita mau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan, satu yang harus disadari bahwa saudara-saudara, ketika kita bicara mau melayani Tuhan, itu berbicara kita akan berbicara keterpisahan kita dari banyak orang. Keterpisahan itu artinya ada pemisahan memang. Akan ada, kalau ayat 34, bukan, aku datang bukan membawa damai. Dan kita sering kali mendengar firman begini kan, damai sejahtera bagi kamu. Betul, damailah kita semua, dan Tuhan datang membawa damai. Kita suka bilang begitu. Tetapi di dalam konteks ayat ini, saudara-saudara, berbicara bagaimana seorang murid itu yang betul-betul mau murid sejati, yang betul-betul mau melayani Tuhan, dia akan mengalami keterpisahan dari banyak orang. Dengarkan saya baik-baik. Saya punya pengalaman yang begitu luar biasa ketika saya percaya Tuhan, dan itu suatu hal yang sangat indah. Sesuatu yang kalau saya berdoa Tuhan dengar, yes, itu sangatlah indah. Dan orang tua saya tidak pernah marah dan tidak pernah melarang, dan itu baik adanya. Dan dia senang karena apa? Karena saya mengalami perubahan hidup dari manusia yang kerjanya main judi, biliar, sabung ayam, tiba-tiba Tuhan ubahkan. Dan orang tua mana yang menyenangin, yang tidak senang akan pasti senang lihat anaknya berubah. Itulah proses dalam pertumbuhan rohani. Pada saat itulah disebut kita anak. Tapi proses pertumbuhan rohani selanjutnya adalah kita menjadi pelayan atau hamba, dan nanti akan naik lagi menjadi sahabat, dan pada akhirnya nanti kita menjadi mempelai Kristus. Proses pertumbuhannya harus begitu, saudara-saudara. Dari anak, pelayan atau hamba, sahabatnya Kristus, dan mempelai. Mempelai nanti waktu Tuhan datang. Waktu kita menjadi anak, dan saya ingat saya menjadi anak, mengalami perubahan dan sukacita, berubah dengan cara yang sangat luar biasa. Tuhan mengubahkan saya dari perilaku saya yang jelek, mengubahkan saya dari pertemanan dengan orang-orang yang ya teman-teman yang nggak bener lah begitu. Tapi saudaraku, begitu saya berbicara mau melayani Tuhan, perhatikan baik-baik, disitulah mulai akan banyak gelombang-gelombang yang luar biasa. Di situ ayat ini berbicara pada saya puluhan tahun yang lalu ketika saya memulai pelayanan dan pulang dari Tanah Toraja tahun 94 dan mulai memberi diri untuk saya melayani Tuhan. Di situ akan terjadi perpisahan memang yang luar biasa, pemisahan yang luar biasa. Apa itu? Aku akan memisahkan orang itu dari ayah dan ibunya, anak perempuan dari ibunya dan menantunya. Itu artinya apa? Orang begitu mau melayani, ada saja yang tidak suka. Orang tua bisa tidak suka, istri bisa tidak suka, suami bisa tidak suka, anak bisa tidak suka, menantu bisa tidak suka.
Mertua pun bisa tidak suka. Karena apa saudara? Karena melayani itu berbicara dia akan membagikan waktunya kepada orang lain. Dia akan membagikan hidupnya untuk orang lain. Dan tentunya perhatian akan terpecah atau mulai terpecah, itu mulai bergeser, mulai berkurang. Dulu suami itu terus menerus disapu-sapu, dia begini-begini terus, haleluya, senang suami. Sekarang begitu mau melayani, keluar melihat orang yang belum bertobat dan mau mengejar, mendoakan orang ke sana, suami akan berkata, ngapain kau pergi keluar sana? Di rumah saja tidak beres kau bikin. Untuk apa kau ke sana? Maka suami seperti sudah kena kerasukan setan. Itu maksud ayat ini, akan terjadi pemisahan. Demikian juga sebaliknya. Suami tadi mau melayani, istrinya di pikiran cuman kefe, itu aja terus, uang terus. Lalu mulai berkata, untuk apa kau melayani orang sana? Kita tidak punya uang. Ngapain kau ke sana terus? Mendoakan orang tidak ada gunanya. Lebih bagus kau cari uang banyak-banyak. Dan itulah yang membuat suami patah melayani Tuhan. Saudara-saudara, saya bertanya pada saudara, adakah orangnya di sini seperti itu? Ada pemisahan, saudara-saudara. Pasti ada pemisahan. Jadi jangan anggap remeh. Kalau engkau mau melayani Tuhan dengan sungguh hatimu yang tulus, saya tahu hatimu yang murni. Minggu yang lalu kita sudah belajar, hatimu yang tulus mau memang betul. Tapi jangan lupa bahwa akan ada pemisahan dalam dirimu dengan orang sekelilingmu. Dan ayatnya berkata 36, musuh orang itu ialah, ayat 36 berkata, tunjukkan ayatnya. Siapa musuh orang itu? Hah? Seisi rumahnya. Nah, itu bayangkan tuh, suami mulai ngomel-ngomel karena istri melayani. Apa-apa aja dibilangnya. Sampai mungkin dibilangnya, makan kaulah gerejamu itu, sama pendeta itu aja lah kau. Kenapa? Karena merasa sudah berkurang sayangnya tadi. Udah terpisah setengah-setengah, 50-50. Sebelumnya suaminya di kemanapun diikutin istrinya. Istrinya seperti kerbau di hidung kemana, mare ikut istrinya, apalau ikut. Dan banggalah suami itu karena istrinya ikut kemanapun. Sekarang mau melayani Tuhan karena ingat kata melayani hidup untuk orang lain. Dan dia mulai atur. Mulai suami kayak kebakaran jenggot, ngocehnya luar biasa. Padahal hidup ini kesempatan diberi Tuhan. Waktunya sudah tiba hari ini. Jangan kau sia-siakan waktu ini sementara. Sebanyak apapun hartamu, ibu bapak, tinggalnya itu semua nanti. Percayalah. Sebanyak apapun. Sekali lagi jangan bilang, Pak, kalau begitu kita nggak perlu cari uang. Cari sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Pakailah uang yang kau dapat itu untuk melayani Tuhan lebih lagi. Pakailah uang yang kau dapat itu untuk pekerjaan Tuhan kau tolongin. Ini kan sebagai contoh, beberapa kali dulu saya sampaikan. Kadang-kadang kita satu minggu nih, berapa kali kita makan bakso? Mohon maaf, berapa kali? Berapa kali kita makan pangsit? Mohon maaf lagi, berapa kali kita makan durian? Nggak nembak, cuma nyindir aja, saudara-saudara. Berapa banyak kita beli? Maksud saya begitu. Uang kita satu tentengan itu kalau kita beli di sana itu 150.000, 200.000, satu tenteng. Bangga kita masukkan ke mobil kita. Kita Facebook tab masukkan lagi. Mau dikemanakan durian ini? Sombong sekali. Dalam hatiku, kalau dia tahu banyak begitu, kok kirim kayak ke gereja sebagai, mohon maaf, cuman klarifikasi aja sudah. Kenapa begitu? Ini enggak, cuman foto begitu aja untuk dirinya. Lalu saya bertanya, itu
salahkah itu? Enggak salah ya. Baguskah itu? Bagus ya. Amin ya, amin ya. Jangan bilang, oh kalau gitu salah apa? Enggak, bagus itu. Tapi pertanyaan saya, sekian ratus ribu habis uangmu untuk perut. Ini kan, perut itu kan. Terus kenyang kan, sampai tersiksa orang sekelilingmu gara-gara itu. Kenapa? Mulai dari kentutmu bau durian, mukutmu bau durian semua. Itu kan tersiksa orang sebelah itu semua. Tapi salah kan? Enggak salah, baik juga, enggak masalah. Itu kan halal ya kan, masuk ke dalam mulut. Itu baik. Tapi pertanyaan saya, mohon maaf, berapa persembahanmu? Kolektimu berapa? 200 ribu untuk perutmu beli durian. Lalu kau bilang, persembahanku hanya ini Tuhan, persembahanku sedikit ya Tuhan. Kau berikan, kau taruh lagi gini 5 ribu. Kayak kau bikinlah Tuhan itu tukang parkir. Bukan saya hina persembahan 5 ribu, bukan. Masing-masing kita punya keuangan masing-masing yang memang seperti itulah, kita punya kemampuan. Tapi yang saya maksud, kenapa untuk perut itu bisa ratusan ribu, 500 ribu satu minggu habis. Tapi kok pekerjaan Tuhan kok berikan terlalu walau-walam. Astagfirullah. Aduh, ampun. Jadi saudara-saudara, kalau Anda hari ini berkata, saya mau melayani Tuhan, ingat ya, masuk poin yang ke-37, bahwa siapa yang kau kasihi itu akan menentukan perlakuanmu padanya. Sekali lagi, siapa yang kau kasihi itu akan menentukan kau memperlakukannya bagaimana. Kalau kau bicara kau mengasihi Tuhan, engkau akan memperlakukan Tuhan itu dengan cara yang ukuran kau mengasihi itu. Kalau kau mengasihi perutmu, seperti tadi saya bilang, ya seperti itulah kau berikan kepada perutmu ini. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan belajar memberikan sesuai dengan ukuran kita mengasihi Tuhan. Sebagaimana, sebesar apa kita mengasihi Tuhan. Maka sebabnya tadi saya katakan bahwa berbangga, kalau Anda bangga punya Tuhan yang besar, Anda akan berbeda. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripada aku, tidak layak. Perhatikan garis bawahi, tidak layak. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, tidak layak. Jangan ada yang bilang, kalau begitu Pak, kita tidak perlu mengasihi orang tua. Bukan begitu, baca ayatnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, itu dia, lebih daripadaku. Artinya nomor satu dalam hidupnya itu manusia, bukan Tuhan. Orang yang lebih mencintai manusia sulit jadi pelayan Tuhan, sulit. Lebih mencintai segala sesuatu, orang-orang yang ada di sekelilingnya lebih daripada Tuhan. Tidak layak. Kata tidak layak di sini bukan bicara masuk neraka, bukan. Tapi berbicara tentang bagaimana Anda mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Saya kalau lebih mengasihi mama bapak saya, nggak mungkin aku datang ke Nias ini. Mustahil kita bisa ketemu sekarang ini. Kalau saya lebih mengasihi seisi rumah saya, adik-adik saya, bapak saya, mama saya dulunya, mungkin saja saya tidak sampai di Nias ini. Dengarkan saudara-saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, maka itu berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Siapa yang lebih kita kasihi? Jadi saudara-saudaraku, jangan melebihi kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau begitu, mengapa ada orang yang sulit melayani? Ya karena dia lebih mengasihi manusia.
Lebih mengasihi siapa lagi nih? Kalau saya lanjutkan ini kan bapaknya, karena tadi kan musuh orang seisi rumahnya, ya kan? Bapak mamanya, adiknya, itu dia di dalam tadi, semua sisi rumahnya. Kalau saya perluas sedikit, manusia, ada banyak orang lebih mengasihi temannya daripada Tuhan. Sehingga apa? Ajakan temannya untuk main poli lebih tertarik, lebih menarik hatinya daripada datang kepada Tuhan. Kawannya bilang apa ya, main poli kita ya, oh, oke. Padahal hari Sabtu tengah malam udah berjanji dia, dalam nama Yesus aku besok ke gereja Tuhan. Oh Tuhan tolong aku. Datang kawannya pagi-pagi jam 6, kita pertandingan ya, itu nanti kita lawan sana gini, jam 9 nanti kita mulai. Oh, oke. Halo, lebih mengasihi, lebih sayang pada hobinya daripada sama Tuhan. Nggak layak, nggak bisa orang yang begitu jadi melayani Tuhan. Dia harus tanggalkan semuanya itu. Apalagi manusia, apalagi selain teman, saudara, semuanya. Kalau tadi jelas ya, seisi rumah, anak, suami, istri, oke. Tapi manusia yang lain banyak di luar, itu akan sangat bisa memikat kita. Ayat 38, kenapa orang sulit lagi melayani Tuhan? Ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya mengikut, tidak layak. Apa maksudnya? Orang yang melayani Tuhan tidak sanggup pikul salib, nggak bisa. Salib artinya penderitaan yang kita alami karena mengikut Kristus. Anda dihina orang, bisa jadi Anda mungkin saja dilempari batu oleh orang karena memberitakan Injil, karena Anda melayani Tuhan, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Ya, itu adalah sesuatu yang wajar bagi seorang pelayan. Kalau Anda belum dihina, belum ada dicaci orang, dijelekkan orang karena melayani Tuhan, Anda belum jadi pelayan, itu mungkin masih tingkatnya anak. Kalau Anda mau melayani, pasti akan ada benturan, ada gesekan satu dengan yang lain. Akan ada sebuah konflik-konflik yang mungkin akan terjadi di antara kita, pun bisa terjadi sesama para pelayan, para hamba Tuhan, sesama jemaat, pasti bisa terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, kalau Anda tidak siap, kalau Anda tidak mau memikul itu, itulah yang akan menjadi kesulitan. Salib, sekali lagi, penderitaan yang kita alami secara fisik ataupun mental, karena kita mengikut Tuhan. Ingat ya, karena mengikut Tuhan, karena kita berjalan dalam kebenaran, karena kita berkata tidak pada sesuatu yang salah. Ibu bapak, camkan baik-baik pesan saya ini. Orang yang tidak siap dengan pikul salib dalam dirinya, kecenderungannya pasti akan menyalahkan orang lain. Kecenderungannya akan menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun yang bisa disalahkannya. Gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara bapak ini, kenapa dia khotbah begini, kenapa begitu, semuanya salah sama dia. Nah, orang yang begini mau melayani Tuhan, aku pikir sebaiknya gak usah lah. Susah ini orang kayak gitu. Walaupun jago bahasa roh, walaupun jago mandiri-niri, haleluya, haleluya, walaupun katanya sudah bisa khotbah lebih hebat dari pengkhotbah, kalau masih itu dalam pola pikirnya, nggak siap menghadapi semua benturan, sulit. Karena kalau kita melayani, kita berhadapan dengan yang hidup, makhluk yang hidup, manusia namanya. Pasti akan ada besekan. Lain kalau kita menghadapi benda mati, AC misalnya, nih keyboard misalnya, rusak-rusak misalnya, Pak, bisa kita sepakkan, buang, cari ganti yang baru, itu bisa. Tapi manusia nggak bisa. Kita sedang diproses Tuhan juga sebagai pelayan untuk betul-betul memiliki hati yang lurus saja, siap pikul salib. Tapi kalau Anda diejek orang, Anda dilempari batu oleh orang, kenapa? Karena Anda mencuri mangga orang, mencuri durian orang tengah malam, ya, itu bukan salib. Jangan bilang ini salib saya, Pak. Itu bukan salib, itu goblok itu silap namanya, itu bukan salib itu.
Coba suruh pula kau curi punya durian orang begitu. Kena marah lah, dilempar orang lah, wajar. Tapi karena kau dalam Tuhan, kau dihina, diejek, lalu kemudian kau belajar mengampuni orang. Itu tuh. Maka poin yang terakhir, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Nyawa, penyerahan nyawa itu artinya hak-hak hidup. Nyawa itu kan, ya makanya mau hidup, kalau udah nggak ada nyawa mati. Jadi orang yang mempertahankan hak-haknya selalu dalam dirinya, itu akan kehilangan. Tapi menyerahkan hak-haknya itu, dia akan memperolehnya. Hak-hak itu hak apa kalau melayani Tuhan? Satu, hak untuk dimengerti, hak untuk kita dihargai. Banyak kutemukan orang yang dikejar adalah penghargaan manusia. Begitu dia tidak dihargai, ngamuk kayak orang kesurupan. Sulitlah saudara-saudara orang yang begitu melayani. Hak apa lagi? Hak untuk tidur sekalipun. Kadang-kadang saudara, bayangin, handphone saya biasanya ini ya 24 jam hidup. Kecuali kalau saya tertidur terus saya tidak coskan lagi itu, mungkin ya apa boleh buat, mati. Sering kali itu tengah malam tuh ada saja yang telepon, ada yang udah nangis-nangis tengah malam. Bayangin, hak tidur harus diserahkan. Ring, diambil langsung mulai. Ya halo ya, iya bu, ya bu, ya. Pak Pendeta, doakan udah sekarat ini doakan. Balik di mana itu? Foto, video call karena sudah tahu mau mati. Baik itu yang ada di Gunung Sitoli, baik yang ada di Jawa, baik yang ada di Medan. Kenapa begitu? Ya itu hak tidur harus diserahkan. Terganggu pasti. Bapak-bapak bagaimana? Kalau udah lagi tidur gimana bapak-bapak? Kenapa begitu? Karena dia ingat durian tadi. Tiba-tiba bunyi itu kayak dan seringkali apa yang terjadi saudara? Kalau orang yang nggak menyerahkan hak tidurnya, dia akan bilang, siapa saja yang telepon tengah malam ini, gitu dia. Pasti bilang, manusia mana lah ini, tidak tahu diri, tidak tahu adat, tidak tahu etika. Begitu kan? Bayangin saudara-saudara. Kalau melayani Tuhan nggak bisa, nggak bisa. Terpaksa kita akan lihat lagi siapa. Saudara-saudara, hak untuk tidur, hak untuk makan juga. Aduh, siapa di sini maunya dia kalau melayani maunya dapatlah makanan. Makanannya apa? Daging. Makanya dia kedagingan terus loh. Maunya makannya terus enak. Hei Bapak Ibu, kalau kita pelayanan ke kampung-kampung jangan harapkan makanan enak. Tahun-tahun 96, 97 kami pelayanan di Gomo. Ya saya masih ingat sekali, jalannya jauh parah juga sama beberapa teman-teman. Habis KKR di lapangan itu di kantor depan kantor camat yang Gomo itu. Ada gereja kecil di sana yang mengundang kami dan kami khotbah, wah luar biasa. Pak Camat hadiran, wah diberkati. Pulang ke tempat Bapak Gembala, kami tidur karena kami satu tim. Lalu tidurlah di situ sama saya dengan teman-teman gereja lain ya. Pelayannya semua, saya khotbah memang semua, tapi tidur. Rumah itu kecil sekali dan kamar satu itu untuk Bapak Pendeta di situ. Lalu tidurlah semua, udah jam 1. Dan bagaimana tidurnya bingung. Lalu Bapak Gembala itu bilang, minta maaf Pak Pendeta, Pak bangun, inilah rumah kami. Enggak apa-apa, apa aja yang ada, tanah alasnya. Lalu tidur bagaimana? Bukan pakai tikar. Apa? Dicari kardus Indomie. Bayangin sudah, kardus Indomie, saya masih ingat beberapa kardus Indomie digituin. Saya tidur di situ di tanah itu. Dan kemudian alas kepala apa? Jaket saya alasnya tidur. Saya cuma mikir begini, luar biasa.
Jendela terbuka dan melihat, haleluya, bintang banyak sekali. Kalau ada hotel berbintang 5, saya berbintang banyak. Haleluya saudara-saudara. Oh begitu malam itu suara jangkrik lagi, suara cit cit cit. Ada suara burung hantu lagi. Ada lagi suara apa namanya? Pok 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 pok. Tengah malam begitu. Bagaimana lah ini? Tapi saya mau tanya pada saudara, bisakah kita bersungut-sungut? Bisakah kita mengomel kalau melayani Tuhan? Mohon maaf ya, saya menemukan banyak orang-orang melayani dari kota-kota besar di Jawa sana datang masuk ke kampung-kampung karena memang bukan hatinya misi untuk pelayanan. Berpikir selalu mana tempat yang enak. Dan kita juga yang dari kota ini pergi ke kampung, jangan berpikir mana yang enak. Maunya makanan yang enak, padahal nanti itu hanya bulu geberiuk. Ikannya ikan asin dan ada telurnya. Apakah kita marah dan semuanya? Jangan, bersyukur. Hak makan harus diserahkan, hak tidur harus diserahkan, hak untuk dihargai harus diserahkan. Terus saudara, melayani Tuhan bukan bicara uang, amin ya saudara. Saya kadang-kadang kalau kita pergi pelayanan ke desa, jangan berpikir uang atau jangan. Terlalu sering dulunya saya pergi ke kampung-kampung, pulangnya bukan bicara uang. Dimasukkanlah di goni di dalam itu apa? Pisang 5 sisir, kelapa 5 biji. Bayangin, ubi lagi beberapa, diikat, ditaruh di belakang saudara. Dan itu sebuah kebanggaan. Yes, amin. Pernah satu kali lagi saya pergi pelayanan, saya bingung kenapa lama kali saya mau pulang. Tunggu Pak, tunggu. Apalagi? Tunggu Pak. Apalah ini tunggu. Rupanya mereka menangkap ayamnya di atas pohon sana, tangkap ayam dulu. Dan ayam itulah diikat, dikasih sama saya. Ini Pak Pendeta sudah nggak bisa kita potong. Bapaklah yang olah nanti di Gunung Sitoli. Bilang, iya. Dalam hati saya, setengah jam aku nunggu, berarti nangkap ayam inilah orang ini. Kenapa bisa begitu Pak? Ya itu sukacitanya. Orang kalau betul menyerahkan haknya, dia akan bersukacita melayani Tuhan. Katakan amin. Kalau dia selalu ingin mempertahankan haknya, dia akan kehilangan sukacitanya. Agustus bulan depan, saya ajak tuh ibu-ibu yang berbahasa daerah Nias. Mulai minggu depan saya ajari mereka bagaimana melayani orang. Kenapa mereka yang saya bawa? Karena kita mau melayani di desa. Saya mau ajak KKR. Nanti saya yang khotbah, pakai penerjemah pasti. Mereka yang harus melayani. Dan saya sudah ingatkan, jangan ada yang menggerutu sampai di sana. Lebih bagus tak usah melayani, di rumah saja tidur. Enggak ada orang yang mau melayani itu, saudaraku, selalu berharap yang enak. Enggak ada, hak harus diserahkan. Dimengerti. Kadang-kadang minum pun tak ada airnya, ngerti? Beli dari rumah, beli dari sini. Saudara-saudaraku, belajarlah kita sadari bahwa penyerahan hak dalam melayani itu penting. Jadi orang yang tidak bisa menyerahkan haknya, tidak bisa melayani Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang-orang yang menyambut kita? Dan kalau Anda disambut sebagai seorang pelayan, ayat 40 bilang, barang siapa menyambut kamu, ia sedang menyambut aku. Dan katanya kalau dia menyambut seorang nabi, ia menerima upah nabi. Menyambut seorang benar, ia akan mendapatkan upah orang benar. Jadi kalau ada orang yang melayani saudara-saudara, Anda perlu sadar, Anda perlu untuk hargai. Anda perlu menyambutnya dengan sebuah sambutan hangat. Dan sampai ayat 42 berkata, kalau ada dari antara orang itu salah satu yang kecil saja, diberikan kepadanya secangkir air, enggak kehilangan upahnya. Ingat,
Kalau Anda melayani Tuhan, Anda nggak kehilangan upahnya. Anda diberikan sesuatu. Air putih saja pun, ayat 42 bilang, nggak kehilangan upahnya. Tuhan gantikan. Ingat, Tuhan tidak pernah berutang kalau melayani Dia. Jangan pikir Tuhan itu pelitnya setengah mati. Tidak. Dia sangat memberkati Anda dan saya. Secangkir air putih aja diberikan, tidak kehilangan upahnya air putih. Apalagi kalau teh manis dingin, ngerti maksudnya? Apalagi kalau kopi, jus terong Belanda. Haleluya. Halo, nggak ada yang amin. Bayangin sudah, nggak kehilangan upahnya. Jadi kalau sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani Tuhan dan engkau menyambutnya dengan sukacita, menyambutnya sebagai seorang pelayan, Alkitab bilang engkau tidak pernah kehilangan upahnya. Jadi saudara-saudara, kita yang melayani, kita dengan sungguh hati menyerahkan hak-hak kita. Mereka yang menyambut kita, yang kita melayaninya, dia tidak akan pernah kehilangan upahnya. Diberkati Tuhan dia. Kalau dia saja tidak kehilangan upahnya, apalagi kita. Oh, masih ada waktu. Saya tanya, Matius pasal yang ke, mari kita lihat lagi, 19. Nah, ini masih ada waktu. Mohon maaf, percepat ini ya. Ayat yang ke-27. Nah, ini pertanyaan penting ini. Upah mengikut Yesus. Petrus, ayat 27 ya, Matius 19. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Nah, ini kan orang sulit tanya. Saya melayani Tuhan, saya pergi sana, saya mengerjakan ini. Apa upahnya? Apa bagi kami? 28, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku dan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Upahnya nanti Tuhan berikan kepada saudara, ikut serta dengan Yesus menghakimi. Wih, betapa dahsyatnya. Makanya tadi saya bilang, upahnya kita kalau melayani Tuhan, jangan upahnya pikirannya kita itu dunia. Pikiran itu kekekalan. Nantinya Tuhan akan beri. Nah, setelah itu ayat 20. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima bersama-sama 2, 3 ya, kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Diperolehnya nanti 100 kali, bukan 5, bukan 10, 100. Saya meninggalkan orang tua saya sampai di Nias, dan saya mendapati ratusan orang-orang tua yang bisa bersama dengan saya. Itulah upahnya. Menerima kembali ratusan, 100 kali lipat. Dan nanti kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda melayani meninggalkan rumah Anda, Tuhan akan gantikan 100 kali lipat. Dengarkan saya baik-baik. Waktu engkau pergi meninggalkan istrimu, rumahmu, bapakmu, kau pakai uang bukan? Betul nggak? Ini kau punya uang nih, kau gunakan untuk melayani Tuhan bukan? Kau tinggalkan rumahmu, Tuhan ganti semuanya itu 100 kali lipat nanti. Caranya gimana? Oh, cara Tuhan 1001 macam cara. Dia bisa berkati adonan tangan pekerjaanmu lagi, berlimpah diberikan Tuhan. Kalau engkau seorang pedagang diberikan Tuhan keuntungan. Kalau engkau itu seorang bekerja karyawan atau apa saja diberikan Tuhan hikmat yang lebih lagi. Karirmu diangkat Tuhan. Kalau engkau itu seorang yang punya pekerjaan di kantor dengan segala sesuatunya yang mungkin saja sulit kau hadapi, tapi tanpa kau sadari Tuhan menolong engkau, Tuhan angkat naik. Jadi staf biasa naik diangkat Tuhan. Saudara-saudara,
pada waktu orang Mesir membunuh Raja Firaun, memerintahkan semua bidan-bidan untuk membunuh anak-anak Israel yang lahirnya laki-laki, dibunuh kata Firaun. Bidan-bidannya itu diperintahkan untuk itu, tapi bidan-bidannya tidak mau membunuh karena dia seorang bidan. Dan kemudian dilepaskannya semua yang laki-laki lahir, dan dipanggil oleh Firaun bidan-bidan itu. Kenapa kau biarkan? Alasan bidan itu dengan jelas bilang begini, bagaimana mungkin kami membunuhnya, waktu sebelum kami datang udah lahir. Nah macam mana? Kuat-kuat loh perempuan-perempuan Ibrani itu lahir, macam mana lagi mau membunuh? Gara-gara dia melayani baik seperti itu, kata Alkitab, Tuhan berikan mereka hidup berkeluarga. Ada selalu berkatnya kalau sungguh melayani. Saudara-saudara, enggak ada. Dengar ya, tidak ada Tuhan kita pelit, tidak ada Tuhan kita yang tidak mengerti akan kita. Sadarlah bahwa kita melayani Tuhan yang besar. Berbanggalah saudara-saudara. Amin. Dan ayat yang terakhir berkata, pasal 19, tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maksudnya apa? Ada orang yang dulunya udah setia dari awal, tapi akhirnya perjalanan hidupnya membuat dia gagal, tidak sampai melayani Tuhan. Sementara ada orang yang baru bertobat, belum mengerti apa-apa tentang kebenaran, tapi dia mau taat saja. Justru itulah yang dipakai Tuhan. Itu maksud ayat ini. Ada orang yang sudah 10 tahun di gereja, dengar firman tiap hari Minggu, mengikuti sekolah Bible study, pengajaran, tapi tetap juga nggak melayani. Tapi ada orang yang baru bertobat, beri hatinya untuk Tuhan, masih baru saja, tapi dia mau melayani Tuhan. Dan kata ayat ini, yang terakhir baru, kan baru, yang terakhir menjadi yang terdahulu, menjadi yang terdepan di Tuhan. Saya akhiri, waktu kita sudah sangat terbatas. Saya cuma berharap pada saudara hari ini, dari kebenaran ini, camkanlah baik-baik. Di area mana Anda menjadi sulit melayani? Di area mana? Kita sudah belajar tadi bukan beberapa. Silahkan Anda selidiki hati Anda selidiki hidup Anda. Dan jangan pernah berkata, Tuhan, sia-sia aku melayani, tidak ada gunanya. Come on. Saya beritahu, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dia adalah Allah yang besar. Amin. Mari kita datang, kita beri tepuk tangan pada Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bolehkah kita berkata hari ini, aku punya Tuhan yang besar.